Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah reproduksi ikan dengan dengan bab pertemuan ketiga ini adalah organ reproduksi. Sebelum saya beranjak masuk ke materi, apakah dari adik-adik sekalian ada pertanyaan untuk materi yang telah lalu, atau mungkin sudah ada yang mengerjakan tugas praktikum? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada ya? Lanjut ya. Halo? Iya, Pak. Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, kuliah hari ini adalah organ reproduksi ya. Setelah yang lalu kita kuliah ciri seksual atau seksualitas, habitat, dan tingkah laku reproduksi ya. Nah, hari ini kita masuk ke organ reproduksi ya, di mana organ reproduksi ini sebenarnya juga masuk di bab seksualitas ya, yaitu di bagian ciri seksual primer ya, atau ciri seksual yang berkaitan langsung dengan organ reproduksi. Ya, kalau pada ikan ya, ikan berkelamin dua ya, bukan ikan hermafrodit ya. Kita bisa bedakan organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina ya, berupa kalau jantan ini adalah ovarium, sedangkan kalau jantan adalah testis, sedangkan betina adalah ovarium. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini yang di atas ini adalah organ jantan ya, organ kelamin jantan yaitu testis ya, yang di bawah ini adalah ovarium. Sebelah kirinya ini ketika masih belum matang ya. Ini juga ketika masih belum matang. Jadi terjadi diferensiasi ya, yang nanti akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Diferensiasi gonad itu seperti apa ya, dari spermatogonia sampai spermatozoa ya, juga dari oogonia sampai jadi ovum atau oosit atau sel telur. Ya, jadi definisi organ reproduksi itu adalah organ yang digunakan untuk reproduksi. Ya, biasanya disebut sebagai gonad. Ya, disebut sebagai gonad. Ini berhubungan dengan ciri seksual primer. Ya, jadi ciri seksual primer, ya, jadi langsung berhubungan dengan organ reproduksi. Nah, fungsi gonad ini adalah untuk memproduksi sel kelamin atau sel gamet. Ya, sel gamet jantan atau betina. Ya, terus kemudian selain memproduksi sel kelamin, ini juga gonad ini berfungsi untuk memproduksi hormon-hormon yang mengontrol ciri kelamin sekunder. Ya, jadi kemarin sudah saya jelaskan ya ciri kelamin sekunder pada ikan ya. Ya, jadi gonad ya ini bisa mengeluarkan hormon atau memproduksi hormon yang mengontrol ciri tersebut ya. Jadi misalkan misalkan ikan jantan ya, siripnya cenderung lebih panjang ya. Ini dikontrol oleh hormon yang diproduksi di dalam gonad. Ya, yaitu ada testosteron untuk jantan dan progesteron untuk betina. Ya, selain itu juga mengontrol pemijahan ya, mengontrol pemijahan melalui hormon-hormon yang diproduksi seperti FSH ya, follicle stimulating hormone, terus kemudian LH, luteinizing hormone ya, dan lain sebagainya, yang mengontrol pematangan gonad dan pemijahan. Nah, ini ya sebagai salah satu contoh kemarin saya jelaskan ikan Amia calva ya, sejenis ikan gabus yang memiliki ciri kelamin sekunder, ada bulatan hitam di pangkal ekornya ya. Nah, itu ternyata jika dilakukan istilahnya
kastrasi ya kalau pada hewan mamalia ya kastrasi atau diambil gonadnya, testisnya diambil, ya, terus kemudian dengan cara dibedah terus dan dijahit lagi ya, itu ternyata bulatan hitam tersebut itu menghilang ya, tidak nampak lagi. Nah, hal ini membuktikan bahwa gonad ya itu juga memproduksi hormon-hormon yang mengontrol ciri kelamin sekunder, ya seperti itu. Ya, jadi apa namanya ya seperti eh, kalau di manusia ya itu ada operasi kelamin ya yang saat ini mungkin marak ya, yang cowok jadi cewek ya, itu diambil testisnya. Jadi dan mungkin juga disuntik hormon kewanitaan. Jadi kulitnya itu jadi lebih halus, terus ciri-ciri kelamin sekundernya seperti mungkin kumis, terus jenggot atau bulu lainnya itu tidak tumbuh lagi. Ya itu karena tadi ya gonad ya, atau organ yang mengontrol produksi hormon-hormon yang mengontrol ciri kelamin sekunder ini sudah dihilangkan. Sehingga hormon-hormon tersebut itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu salah satu contohnya. Terus selanjutnya letak gonad ya, letak gonad. Ini gonad teleostei atau ikan bertulang sejati ini umumnya sepasang. Ya, sebelah kanan dan sebelah kiri ini sepasang. Ya, dengan struktur memanjang menempel pada membran peritoneal atau mesenteri bagian dorsal pada setiap sisi rongga tubuh. Ya, jadi dia menempel pada di bawah dorsal, ya di bawah biasanya lokasinya ini macam-macam ya. Ada yang di bawah gelembung renang ya, ada yang di atas gelembung renang, tapi tepatnya itu adalah di bawah ginjal, ya di bawah ginjal. Ya, berarti di bawah vertebre ya, di bawah tulang belakang. Ya, posisinya itu memanjang, ya memanjang dan dia akan bermuara di saluran genital ya, bermuara di saluran genital. Nah, ini umumnya sepasang, tapi ada beberapa spesies ikan teleostei ya yang juga sebenarnya gonadnya sepasang, tapi yang berkembang itu hanya satu. Ya, contohnya adalah belut. Ya, belut kalian kalau membedah belut, ya, terus mengamati gonadnya itu biasanya hanya ketemu satu saja, satu memanjang di tubuhnya ya dari bagian posterior sampai anterior ya. Maaf, dari anterior sampai posterior itu memanjang. Jadi yang berkembang hanya satu saja kalau pada belut. Ya, kalau pada ikan lainnya ini dua-duanya berkembang ya, dua-duanya berkembang. Tapi kadang juga kita menemukan kalau kalau di bedah itu kadang menemukan besar sebelah ya, besar sebelah. Ya, jadi ataupun dua-duanya juga bisa besar sama-sama besar ya, tapi seringnya juga kita temukan besar sebelah. Nah, sistem genitalia kalau jantan ada testis, kalau betina ada ovarium. Nah, struktur gonad. Ya, gonad terdiri dari germ sel. Ya, germ sel ini adalah sel germinal ya atau sel kelamin ya, yang menghasilkan gamet. Ya. Terus ya jadi oogonia, spermatogonia. Nah, itu yang merupakan germ sel tadi ya. Kalau spermatogonia menghasilkan gamet jantan, kalau oogonia menghasilkan gamet betina. Nah, sedangkan kemudian yang kedua selain germ sel ya, ini juga terdiri dari non germ sel atau somatic cell ya. Apa bedanya germ sel sama somatic cell? Kira-kira ada yang bisa jawab? Apa bedanya germ cell dan somatic cell? Ada yang bisa jawab? Apa kira-kira?
Mau izin jawab boleh, Pak? Ya, silakan Citra. Ya, kalau germ cell ini kan kayak ini ya, Pak. Sel-sel untuk menghasilkan sel-sel kelamin kayak gitu. Jadi fungsinya emang sel kelamin yang dihasilkan sama germ cell perkembangannya. Tapi kalau yang somatic cell itu sel-sel yang berkembang bukan sel kelamin, tapi kayak sel-sel yang di luar kelamin kayak gitu loh, Pak. Misalkan kayak tangan atau apa sih organ-organ kayak gitu. Ya kurang lebihnya sih kayak gitu, Pak. Apa Ya. bedanya gamet tadi ya dengan sel yang bukan gamet? Nah, gamet kan sama sel kelamin juga sebenarnya. Apa bedanya? Kalau germ cell ini setahu saya itu meiosis ya, Pak, kalau pembelahannya. Kalau yang somatic cell itu dia mitosis kayak gitu. Ya, ya jadi itu perbedaannya ya, mitosis dan meiosis. Ya, sehingga gamet ini dihasilkan di dalam sel gamet itu kromosomnya adalah haploid, ya, sedangkan sel somatik ini diploid. Ya, jadi N saja ya kalau kalau yang non germ cell ini 2N. Ya. Jadi non germ cell ya ini adalah sel yang mendukung atau memberi makan dan mengatur perkembangan dari germ cell tadi ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi ya sel ini fungsinya adalah memastikan agar germ cell tadi bisa berkembang dan berdiferensiasi menjadi gamet ya. Jadi dari spermatogonia menjadi spermatosit ya, kemudian menjadi spermatid. Menjadi spermatid, menjadi spermatosit dan akhirnya menjadi spermatozoa. Begitupun nanti yang telur juga seperti itu. Nah, ini yang memastikan perkembangan itu adalah non germ cell tadi ya, atau somatic cell. Dia memberi nutrisi, memberi makan ya. Terus kemudian ada acellular supportive element atau basement membrane ya. Ini juga terdapat pada gonad. Ya, jadi kalau ya ini basement membrane atau supportive element ini kalau pada jantan atau betina ini adalah cairan dari sel kelamin ya. Jadi kalau pada betina ini hanya sedikit saja ditemukan, tetapi kalau pada jantan ya itu disebut sebagai semen ya. Jadi kalau sel darah itu kan ada plasmanya ya, begitupun ini ya, begitupun sperma yang dikeluarkan ikan itu juga ada plasmanya ya. Jadi kalau di centrifuge itu bisa terpisah antara plasma dan selnya. Kan berupa cairan ya. Tapi kalau pada betina ini sedikit sekali ya, sedikit sekali ditemukan karena basement membrannya atau acellular supportive elementnya ini terletak pada sel itu sendiri, yaitu berupa kuning telur, ya, berupa kuning telur. Ya, jadi ada di dalam selnya sendiri yang akan digunakan nanti untuk perkembangan larva embryogenesis sampai organogenesis, sampai menetas. Ya. Terus selanjutnya ya juga terdapat saluran gonad yang disebut sebagai gonodak. Ya, gonodak. Ya kalau pada jantan disebut sperm duct ya, kalau pada betina disebut oviduct. Ya. Nah, ini berfungsi untuk membawa gamet ke tujuan internal ataupun eksternal yang diharapkan. Ya, kenapa kok ada tujuan internal ya? Karena ada beberapa spesies ikan yang sifatnya itu telurnya regres ke rongga peritoneal sebelum dikeluarkan ya. Jadi sebelum keluar dari dalam tubuhnya itu dia menempati rongga peritoneal, tapi yang eksternal ini langsung ya dari rongga gonad tadi ya dia lewat gonodak langsung keluar dari tubuhnya. Nah, ini beberapa tipe gonodak ya. Ya, pada beberapa teleostei, dinding gonad ini meluas ke arah belakang membentuk gonodak. Ya. Oviduct dan sperm duct ya, yang bergabung pada bagian posterior sesaat sebelum mencapai genital pore. Ya, jadi ini tipe-tipe gonodaknya ya. Ya, jadi bergabung ya sesaat sebelum mencapai genital pore pada bagian posterior. Ya, ini.
Jadi ada yang gonodaknya ini tipenya panjang ya, ini panjang gonodaknya, ada yang pendek seperti ini. Ya, macam-macam ya. Biasanya yang panjang ini pada sperm duct ya, pada sperm duct, tapi yang pendek ini pada oviduct ya. Nah, ini contohnya gonodak pada salmon ya. Jadi dia regres. Ya, jadi sebelum keluar dari tubuhnya dia menempati rongga peritoneal seperti ini ya. Jadi kalau di bedah, ya ini ambiar, telurnya ambiar seperti ini. Beda kalau kita bedah ikan lele ya. Ikan lele telurnya seperti terbungkus ya, terbungkus di dalam rongga ovarium ya, sehingga tidak seperti ini penampakannya. Nah, ini mengenai testis ya. Bisa dibaca sendiri ya, warnanya putih kekuningan ya, dan halus ya. Bisa putih kekuningan, bisa putih susu, ini macam-macam tergantung spesies. Ya, berat mencapai 12% dari berat tubuh ya, atau bisa lebih. Ya. Ukurannya pada ikan yang matang gonad ya, ini lebih kecil dari ovarium. Ya, lebih kecil dari ovarium. Nanti ovarium kita bisa bedakan itu lebih jauh lebih besar ya. Bahkan bisa sampai 70% dari bobot tubuh ikan. Nah, ini organisasi testis ya. Ini ada tubular, lobular, dan anastomising tubular. Ya, jadi macam-macam ya. Nah, ini biasanya tubular ini pada mamalia, burung, dan reptil ya. Kalau lobular dan anastomising tubular ini pada ikan. Nah, ini struktur testis seperti ini ya. Ada spermatogonium, ya, spermatosit, ya, kemudian spermatid dan sperma. Ya, jadi ya ini nanti diferensiasinya ini akan dijelaskan di kuliah selanjutnya ya, mungkin oleh Bu Evi nanti. Bagaimana spermatogonium ini sampai bisa menjadi sperma ya, itu akan dijelaskan oleh Bu Evi di bab diferensiasi gonad. Nah, ini secara histologi ya, penampakannya seperti ini, anastomising tubular testis dan lobular testis. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau lobular ini bentuknya lebih beraturan ya. Kalau anastomising tubular ini seperti ini, tidak beraturan. Nah, ini komponen testis ya, komponen testis ini 90% adalah tubulus seminiferus. Ya, tubulus seminiferus ya ini adalah bagian atau jaringan ya di mana sperma itu berkembang ya, dari spermatogonia sampai spermatozoa ya, itu berkembang di situ. Ya. Unit utama yang menyusun testis ini adalah tubulus seminiferus. Terus kemudian yang 10% ada jaringan ikat ya, ada pembuluh darah dan sel penghasil hormon. Ya, ini di sini terdapat kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin ya. Kelenjar eksokrin ini berfungsi menghasilkan tadi nutrien ya, hanya nutrien saja untuk perkembangan sel kelamin tadi. Nah, sedangkan endokrin ya, ini yang menghasilkan hormon ya. Sel-sel endokrin pada testis ini disebut sebagai sel Leydig ya, dia di mana dia menghasilkan hormon testosteron ya untuk perkembangan gonad ya, untuk perkembangan gonad jantan ya. Terus kemudian jadi spermatozoa ini diproduksi di dalam tubulus seminiferus ya, tepatnya pada epitel tubulus seminiferus ya, itu di situ terdapat banyak sekali spermatogonia ya, banyak sekali spermatogonia yang dia ya, jadi spermatogonia ini ada dua tipe ya, tipe A dan tipe B. Spermatogonia tipe A ya, ini merupakan germ cell yang dia masih membelah secara mitosis. Ya, kemudian
Ya, jadi fungsinya dia memperbanyak diri sehingga nanti tubulus semiferus ini bisa terus memproduksi sel kelamin sampai ikan tersebut afkir, ya afkir. Afkir ini artinya tidak bisa memproduksi sel kelamin lagi ya, atau bisa dikatakan sebagai tua ya, ikan tua. Ya, jadi kalau pada wanita mungkin seperti menopause ya, jadi sudah tidak memproduksi sel telur lagi. Jadi seperti itu. Jadi ikan juga bisa afkir. Nah, kemudian yang satunya adalah spermatogonia tipe B ya. Spermatogonia tipe B ini adalah spermatogonia yang langsung dia berkembang atau membelah secara meiosis ya, secara meiosis. Yang langsung nanti dia akan berdiferensiasi sampai menjadi spermatozoa. Nah, jadi ini penampakannya tubulus seminiferus ya. Jadi satu lingkaran ini adalah satu tubulus seminiferus. Ya. Nah, di dalam satu tubulus seminiferus ini terdapat spermatogonia. Jadi spermatogonia ini yang besar-besar. Nanti kebalikannya dengan telur ya. Kalau di ovarium itu semakin matang sel, dia akan semakin besar. Tapi kalau pada testis ya, ini semakin matang sel, dia akan semakin kecil ukurannya. Nah, jadi ini yang di tengah ini sudah jadi spermatozoa, ya, lumen of tubule. Nah, dia berkumpul di sini ya. Jadi di sini terjadi diferensiasi ya, nanti sampai dia keluar menjadi spermatozoa ya. Jadi ukurannya semakin kecil. Nah, jadi kalau kita lihat ya spermanya yang matang, testis yang matang gonad ketika di histologi ini penampakannya seperti ini ya, banyak titik-titik kecil ya di sini ya. Tapi kalau misalkan dia belum matang gonad, ini kosong tengahnya, kosong dan sel ini besar-besar. Ya. Seperti itu. Nah, ini di dalam tubulus seminiferus terdapat sel spermatogonia ya, dan sel penyokong atau sel Sertoli. Nah, jadi Sertoli ini posisinya juga di dalam tubulus seminiferus ya. Jadi sel Sertoli ini sifatnya tadi ya, dia adalah untuk menghasilkan nutrisi atau nutrien yang dimanfaatkan untuk perkembangan spermatogonia ini tadi. Ya, jadi dia sel eksokrin ya, bukan endokrin ya. Kalau endokrinnya ini adalah sel Leydig. Nah, sel Leydig ini posisinya di luar tubulus seminiferus. Ya, ini di luar posisinya. Ya, jadi di luar. Ini yang biru-biru ini sel Leydig. Posisinya di luar tubulus seminiferus. Nah, ini keterangan dari sel Sertoli ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Nah, jadi fungsinya ini untuk memberi sokongan mekanis ya, terus kemudian menghasilkan nutrisi, berperan pada pelepasan spermatozoa matang ke lumen ya, juga termasuk sel Sertoli ini yang menghasilkan plasma ya. Plasma yang nanti dia menjadi semen ya saat apa namanya. Nah, jadi yang menyebabkan spermatozoa ini atau sperma yang dikeluarkan ikan itu berupa cairan nanti. Nah, jadi cairannya ini berasal dari sel Sertoli. Nah, fungsi lainnya ya ini untuk fagosit, degenerating cell dan residual body ya. Jadi sel apa namanya, sel spermatogonia ya sampai dia mencapai spermatozoa ini kan terjadi perubahan ukuran ya dari besarnya menjadi kecil. Nah, dari perubahan tadi ini juga terjadi residual body. Residual body ini artinya bagian sel yang mungkin saat diferensiasi tadi terlepas ya, dan dia sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ini difagosit oleh sel Sertoli. Ya, terus kemudian fagosit degenerating cell ya. Jadi misalkan sperma yang tidak dikeluarkan ya oleh ikan ya, artinya ikan tersebut tidak memijah ya. Ini akan difagosit oleh sel Sertoli ya. Dia akan ada umurnya ya. Jadi sperma di dalam tubuh itu ya, dia bisa difagosit kalau dia sudah mati ya sel tersebut. Karena kalau tidak difagosit ini bisa menyebabkan racun ya bagi tubuh itu sendiri. Terus kemudian sebagai barir ya yang melindungi germ sel dan pembuluh darah.
Ini penampakan sel Sertoli ya. Secara bagan ini seperti ini. Terus kemudian sel Leydig. Ya, sel Leydig. Ya, ini posisinya di luar tubulus seminiferus. Ya, fungsinya untuk sekresi hormon ya, hormon androgen dalam hal ini testosteron, dan mengontrol tingkah laku ikan jantan dan mengontrol ciri kelamin sekunder. Ya, tadi kalau dihilangkan, nah ini akan ciri kelamin yang nampak akan berbeda. Ya, terus kemudian juga mengontrol tingkah laku ikan jantan seperti agresivitas ya. Jadi ikan jantan ini biasanya lebih agresif ya, terus teritorial ya. Terus selain itu juga bisa mengontrol tadi ya warna tubuh yang nampak ya, panjang ekor ya dan seterusnya. Terus kemudian mengontrol mungkin sifat parental care ya pada ikan jantan ya, membuat sarang ya dan lain sebagainya. Ini dikontrol oleh sel Leydig. Baik, selanjutnya kita masuk ke ovarium. Ya, jadi sama letaknya ya pada dorsal rongga perut ya, dan terdapat sepasang. Terus kemudian pada ikan dewasa ini beratnya mencapai 70% dari bobot tubuh. Ya, terus kemudian terdapat juga sama dengan testis tadi ada jaringan eksokrin dan jaringan endokrin. Ya. Nah, jadi ini secara sistematis ya, bentuknya seperti ini ovarium. Ya, jadi nah kalau tadi di jantan terdapat tubulus seminiferus, ya ini di betina atau ovarium ini terdapat ovarian follicle. Ya, jadi ada ovarian follicle. Nah, bedanya ovarian follicle dengan tubulus seminiferus. Nah, tadi kalau tubulus seminiferus itu satu tubulus itu menghasilkan banyak sel sperma. Ya, tapi kalau di ovarian follicle ini, ya, satu ovarian follicle itu hanya menghasilkan satu sel telur saja. Ya, itu bedanya. Nah, ini hal ini yang juga menjelaskan kenapa kok jumlah sperma itu jauh lebih banyak dari sel telur ya. Selain itu juga kalau di meiosis ya, kita kembali ke meiosis dari kalau spermatogenesis ya itu dihasilkan 4 dari satu spermatogonia itu dihasilkan 4 sel spermatozoa fungsional ya. Tapi kalau dari ovarian follicle ya ini hanya satu sel ya, hanya satu sel telur yang fungsional ya dari proses diferensiasi sel kelamin ya dari oogonia sampai menjadi ovum yaitu hanya dihasilkan satu sel telur fungsional saja. Nah, ini organisasi ovarian follicle ya pada ikan Teleostei. Ini mirip-mirip ya. Jadi secara umum seperti ini ya. Jadi ada cellular envelope ya, atau vitelline envelope ya. Ini yang nantinya akan menjadi korion atau cangkang telur ya. Jadi ini bagian luar ya. Nah, ini yang akan menjadi cangkang telur nanti yang fungsinya untuk melindungi telur tersebut dari pengaruh kondisi eksternal ya. Sampai dia menetas. Terus kemudian ya jadi yang menjadi vitelline envelope ini adalah zona radiata ya. Ya, jadi ini follicular envelope ya. Jadi tebalnya seperti ini. Ya, dari sini sampai sini. Ya, terus kemudian ada follicle cell ya. Follicle cell. Nah, follicle cell ini bagian luar ada sel TK dan bagian dalam ada sel granulosa ya. Jadi sel TK ini yang bentuknya persegi panjang ini ya, memanjang ya. Terus kemudian sel granulosa ini yang di dalamnya sini. Ya, berbentuk kubus ya, atau kuboid. Nah, yang nanti ini sel TK dan sel granulosa ini sebagai endokrin sel ya, yang fungsinya berbeda satu sama lain.
Terus yang ketiga ada basement membrane. Ya, basement membrane ini posisinya di sini. Nah, ini ovarian follicle ya, penampakannya seperti ini. Ya, jadi tadi ya yang saya bilang ya, semakin matang sel telur itu akan semakin besar karena dia kenapa kok dia bisa semakin besar? Karena dia terakumulasi kuning telur di situ. Ya. Jadi ada proses vitellogenesis ya, pembentukan kuning telur ya. Jadi semakin matang ya kuning telur semakin terakumulasi di follicle itu. Ya, sehingga ukurannya menjadi semakin besar. Ya, jadi follicle ini merupakan unit dasar dari ovarium. Ya, tadi kalau unit dasar dari testis itu adalah tubulus seminiferus ya. Kalau ovarian follicle ini adalah unit dasar dari ovarium. Nah, ini selanjutnya ada sel TK. Ya, jadi ini secara histologi seperti ini ya. Sel TK ini berada di luar, ya, bagian luar, kalau sel granulosa di bagian dalam. Nah, sel TK ini merupakan sel yang menyusun jaringan ikat padat yang mengelilingi ovarian follicle ya. Jadi dia keliling. Terus sama juga sel granulosa juga keliling. Nah, sel ini berfungsi memproduksi hormon androgen ya. Ya, jadi nanti ya di hormonal reproduksi ya di bab selanjutnya ya nanti juga kita akan belajar ya hormonal reproduksi itu bagaimana. Ternyata di ikan betina ya itu juga dihasilkan hormon androgen juga ya. Jadi ada testosteron juga ya yang dihasilkan oleh sel TK ya. Tapi nanti testosteron tersebut itu akan diubah menjadi estrogen ya, dalam hal ini adalah estradiol oleh sel granulosa ya, sehingga nanti dari estradiol ini organ targetnya adalah hati ya untuk memproduksi kuning telur ya. Kuning telur nanti dikembalikan ke gonad ya, sehingga terjadi akumulasi kuning telur. Nah, ini sel granulosa ya. Nah, terus kemudian ada mikrofil ya. Mikrofil ini adalah suatu celah terbuka pada vitelline envelope atau korion ya, atau cangkang telur tadi yang sudah diovulasi ya, yang memungkinkan akses bagi sperma terhadap permukaan telur selama fertilisasi. Ya, jadi bagaimana sperma itu bisa menembus dinding telur ya melalui ini tadi, melalui mikrofil ini tadi. Ya, melalui mikrofil. Ya, jadi kalau spermanya sudah masuk, mikrofil ini akan otomatis menutup. Ya, akan otomatis menutup. Ataupun kalau tidak dibuahi ya, dia terpapar pada air dalam jangka waktu yang lama, ini juga akan menutup. Nah, jadi kalau telur telah terbuai ini juga pada akhirnya tidak bisa dibuahi kalau sudah terpapar air. Ya, jadi makanya kalau kita melakukan pemijahan buatan ya, itu telurnya ditampung dulu, itu tidak langsung diberi air ya, tapi diberi larutan fisiologis ya. Kalau di larutan fisiologis itu telur dan sperma itu akan inaktif ya, jadi termasuk sperma itu juga tidak akan bergerak ketika di larutan fisiologis, tapi ketika langsung terkena air ya, telur dan sperma ini akan langsung aktif. Ya, sehingga pada jangka waktu tertentu kalau tidak bertemu antara telur dan sperma ini akan lama-kelamaan berhenti bergerak dan telur juga lama-kelamaan akan menutup lubang mikrofilnya sehingga tidak terjadi pembuahan. Ya, makanya nanti di pembenihan itu ada dikenal sebagai fertilization rate ya, derajat pembuahan ya. Di mana kita harus bisa membedakan antara telur yang terbuahi dan telur yang tidak terbuahi. Nah, itu biasanya warnanya berbeda ya. Yang terbuahi ini cenderung bening, kalau yang tidak terbuahi itu cenderung dia warnanya keruh, kusam dan pucat ya. Seperti itu. Ya, jadi aksesnya ini lewat sini. Ya. Berbeda dengan telur dari dari reptil, terus kemudian burung ya, aves, ataupun dari mamalia ya, itu berbeda. Di mamalia ya ini sel telurnya ini tidak memiliki mikrofil ya.
Dikarenakan apa? Dikarenakan pada sperma mamalia itu memiliki akrosom. Ya, akrosom itu istilahnya seperti bor ya, sehingga dia bisa menembus dinding sel telur ya tanpa melalui mikrofil. Ya, tapi kalau di ikan tidak memiliki akrosom. Ya, sampai di sini jelas ya. Nah, selanjutnya ini ada yolk. Yolk itu kuning telur ya, kuning telur ya. Jadi yolk ini penampakannya juga berbeda-beda ya, tergantung pada tingkat kematangan gonad itu sendiri. Ya, jadi yolk ini dibedakan ada yolk vesicle, yolk globule, dan oil droplet. Nah, yang isinya juga berbeda-beda. Jadi ini penampakannya ya. Yolk globule ini yang merah-merah ini, sedangkan oil droplet ini yang bening ya. Bening-bening ya. Terus kemudian tipe struktur ovarium. Nah, ini juga sama tadi seperti testis ya, ada lobular, anastomising tubular, dan tubular. Kalau ini juga berbeda-beda ya. Ada tipe sistovarian, ada semi sistovarian, ada gymnovarian. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ya, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira yang bisa didiskusikan? Sudah pada mandi semua ini? Sudah, Pak. Eko kamu habis mandi ya? Baru mandi ya? Baru selesai mandi kamu? Jangan-jangan kamu nge-zoom sama mandi kamu? Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Ya, bisa dilanjutkan sisa waktunya. Nanti kuliah lagi jam berapa? Jam 1. Siang, jam 1. Nah, ya, sambil mengisi waktunya, bisa mulai dicicil mengerjakan tugasnya ya. Jadi yang sudah diupload ada 6 tugas. Tugasnya sederhana kok, paling sejam aja sudah bisa selesai semuanya ya. Nggak harus nunggu sampai UAS ya. Diselesaikan dulu, nanti kan longgar ya waktunya, bisa buat mengerjakan yang lain. Nah, nanti dari tugas yang diselesaikan, kalau ada pertanyaan, bisa didiskusikan ketika kuliah ya. Nah, jadi ini ya kondisi pandemi ini, pandai-pandai kita lah ya. Jadi mungkin banyak waktu luang ya. Dengan mungkin tuntutan juga kita harus tetap kualitas pembelajaran ya, dalam hal ini ilmu yang kalian dapat ya, itu juga harus sama dengan yang offline ya, termasuk juga sebenarnya praktikum ya. Nah, praktikum ini kalau seperti ini kan pada akhirnya kalian nggak mendapat apa ya istilahnya, kalau praktikum itu kan yang diasah hard skill ya, keterampilan ya, keterampilan. Nah, kalau seperti ini kan kondisinya kalian nggak dapat hard skill tersebut ya, karena meskipun saya pakai video apapun itu tetap demo ya, kalian nggak bisa praktek secara langsung ya. Prakteknya mungkin ya kalian bisa mandiri ya, praktek mandiri istilahnya ya. Kalau seperti ini kan sudah saya berikan contoh ya, cara pemijahan ikan-ikan lainnya, ikan-ikan yang ada di YouTube ya. Mungkin kalian juga bisa langsung praktek mandiri di rumah ya. Kan banyak waktu luang juga ya, jangan disia-siakan ya. Mumpung di rumah, mungkin ada fasilitas sedikit ya, bisa pakai ember atau apa gitu ya. Bisa praktek sendiri ya. Atau beli ikan gapi kan murah, paling 5.000 sudah bisa dapat sepasang ya kan. Bisa dibeli terus diamati pemijahannya seperti apa ya.
Nah, itu pandai-pandai kalian lah mengatur ya. Ya, jadi saya juga sebenarnya ingin menerapkan praktikum mandiri itu secara langsung, cuma saya khawatir membebani ya. Jadi praktikum mandiri ini sifatnya opsional saja ya. Jadi kalau kalian mau dan kalian ingin ya silahkan dilaksanakan saja ya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya ya untuk mengasah keterampilan tadi yang nggak didapatkan di kuliah online ya. Jadi praktek langsung, praktek mandiri ya. Praktek belajar budidaya ikan secara langsung ya. Nanti dari situ, dari praktek langsung itu nanti ada pertanyaan ya, ada bahan diskusi ya, kita diskusikan bersama nanti. Ya mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu. Amin. Terima kasih, Pak. Amin, makasih Pak. Saya izin live ya.